Itu panggilan sholat. Perhatikan panggilan pertamanya, Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu bis sabri wassalah. Kata Allah, hei hambaku, kalau engkau punya masalah, sabar dulu, terima. Karena aku titipkan masalah itu kepadamu untuk meningkatkan kualitas hidupmu, bukan ingin membebanimu. Dan tidak mungkin aku uji engkau dengan masalah itu kecuali engkau mampu mengatasinya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah sekarang bawa itu lewat sholat, minta solusi kepada Allah. Terima dulu dengan sabar. Setelah itu belajar untuk meningkatkan kualitas hidup, dan bawa lewat sholat, minta solusi. Ternyata saat kita menunaikan sholat, itu diperintahkan oleh Allah, minta punya masalah apa. Makanya kita katakan, begitu Allah perintahkan wasta'inu bis sabri wassalah. Hei, kalau punya masalah, terima dengan sabar, minta tolong, minta solusi kepada Allah lewat sholat. Maka ketika kita minta, kita robah kalimatnya dari wasta'inu, kata perintah, menjadi bentuk permohonan, fi'il mudhari. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu ketika Anda mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, fikihnya begini, ucapkan di lisan, hadirkan dalam hati dan pikiran kita masalah apa yang sedang kita rasakan. Minta kepada Allah solusinya. Minta. Ini bukan sekedar diucapkan. Karena hadis qudsinya berbunyi begini, hadis qudsinya. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jalla, Allah berfirman. Saya langsung saja ke bagian kalimat iyyaka na'budunya. Idza qala al-'abdu, kalau seorang hamba berkata dalam salatnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah, sekarang hamba salat kepadamu, ibadah hanya kepadamu, seperti yang kau perintahkan. Maka hamba memohon kepadamu, ya Allah, seperti yang kau janjikan. Wa iyyaka nasta'in. Lalu hadirkan dalam benak kita, ya Allah, engkau maha tahu sebelum hamba ungkapkan. Hamba punya persoalan ini. Mohon kepadamu, ya Allah, hilangkan semua masalah itu. Berikan hamba solusi yang terbaik. Berikan hamba keberkahan darimu. Itu sekilas hadir dalam jiwa kita. Maka apa yang terjadi? Qala Allah azza wa jalla, dijawab kalimatnya itu, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Kalau hambaku benar sholatnya sampai kalimat ini, apapun yang dia mintakan sekarang, aku akan kabulkan. Sepanjang itu ada maslahat untuk dirinya. Dicontohkan itu oleh Nabi Zakaria. Beliau itu minta saat berdiri, Pak, bukan saat sujud. Dimulai dari berdiri, nanti akumulasinya saat sujud. Itu berdiri aja, kalau benar mintanya dikabulkan. Tidak menunggu selesai sholat. Dan ada fikihnya, nggak sembarangan, ada fikihnya nanti. Ada fikihnya, ya, ada tuntunannya. Poinnya adalah sholat itu solusi. Makanya jangankan Nabi yang tadi saya sebutkan, Nabi Ismail, itu saking pentingnya sholat, wasiat beliau yang diviralkan di Al-Quran untuk semua keluarganya, sholat. Ada di Quran surah 19 Maryam ayat 55. Wa kana ya'muru ahlahu bis salah. Kata Allah, dan tercatat Ismail itu pernah berwasiat meminta semua keluarganya, hei, sholat. Jadi kalau kita mau urut sampai ke atas, semua sholat. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fikir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam bin Azar atau bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihi salam bin Mikhlail Matusyalah bin Kinan bin Anwas bin Thith bin Adam alaihi salam. Semua sholat. Coba ulangi itu. Semua sholat. Para nabi sholat, para rasul sholat. Anda bukan nabi, bukan rasul, nggak mau sholat, dan pengen mudah hidupnya, pengen masuk surga Firdaus lagi, Anda sehat. Jadi ini pentingnya sholat itu bukan cuma kewajiban, tapi diwajibkan, dipaksa dengan wajib itu supaya bahagia, supaya falah. Makanya kalau ada panggilan azan, cara memahaminya ini falah. Oh, ini solusi saya di sini nih, kebahagiaan saya ada di sini, kesuksesan saya ada di sini. Ya, makanya ketika dipanggil oleh muadzin, hayya 'alas shalah, labbaik, siap saya. Di sini. Ini poinnya. Nah, saya sambungkan kembali, ya. Ketika seseorang dilatih lewat sholat dan sudah mulai tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala,
Maksudnya ingat Allah, tertatalah semua aktivitasnya. Maka berubahlah lewat sholat ini, lewat latihan ini, semua kegiatannya berubah, didorong menjadi amal soleh. Karena itu, setiap orang yang sholatnya benar, yang pertama dianugerahkan oleh Allah kepada orang sholat itu bukan dunia. Bukan dunia. Tapi perubahan perilakunya menjadi lebih baik. Jadi bukan kaya dulu. Ya, Abdurrahman bin Auf tuh hijrah masuk Islam, dilatih sholat, malah hartanya hilang semua dirampas. Tapi setelah itu jadi apa? Jadi orang paling kaya. Ya, Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, pertama kali masuk Islam kan latihannya sholat. Apakah langsung kaya? Jadi pemimpin? Jadi diplomat? Amr bin As bisa ekspedisi dari Afrika Utara sampai ke Syam? Tidak. Yang diberikan apa? Perubahan perilaku dulu. Dihilangkan sifat-sifat buruknya, dijaga dengan kemuliaan. Jadi dua sumber yang menjadikan manusia itu buruk dalam nafsunya itu ada dua.